beli juga. Selain itu ada video kompilasi kegiatan atau video tutorial, video animasi, video dokumenter, terserah. Saya rasa video ini tidak sulit karena video ini tidak harus kalian memvideokan secara gerak penuh gitu, tidak, tetapi kalian bisa mengambil dari rangkaian foto kegiatan kalian, kemudian digabung-gabungkan, kemudian dibentuk menjadi sebuah video, itu bisa. Jadi maksud video di sini, maksud kita adalah kalian tidak harus memvideokan kegiatan kalian secara penuh, tidak, tetapi video ini bisa diambil dari foto-foto pelaksanaan kegiatan kalian. Selanjutnya, kalau ada yang tertarik menulis buku, artikel, opini, IC, itu kalian bisa melakukan itu dan diunggah di internet. Yang ini linknya nanti juga dikopikan ke pada saat laporan. Yang terakhir adalah ini, sebagai bukti lagi kalau kalian sudah melakukan KPM-DR itu menandatangani, membuat surat pernyataan ini nama kalian, jurusan, fakultas, kemudian judul KPM kalian apa gitu, diberi judul apa, ini surat pernyataannya ditandatangani oleh siapa yang mendampingi kalian, entah itu takmir, ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa, Pak Camat, dan lain-lain. Itu. Kemudian laporan-laporan tadi itu silahkan di-upload di Bitly ini, paling lambat adalah 15 September 2020, lebih cepat sebenarnya lebih baik. Akan lebih baik kalau kalian membuka dulu Bitly ini, dibuka dulu nanti di Chrome isinya apa, kemudian dipersiapkan, begitu akan lebih mempermudah kalian. Kemudian penilaian, ada 3 penilaian yang kita ambil. Yang pertama adalah logbook atau catatan harian yang dibuat tadi, bobotnya 35%, 35, kemudian laporan pelaksanaan KPM yang tadi ada pengantar, kemudian pelaksanaan, penutup, itu bobotnya 35 juga. Yang terakhir adalah foto dan video pelaksanaan program, bobotnya 30 juga. Kalau ada IC, ada buku, ada konten kreatif yang diupload, itu akan lebih menambah berat nilainya. Selanjutnya bobot akademik, seperti nanti yang akan kalian seperti yang sudah kita ketahui bahwa bobot akademik atau SKS-nya dari KPM ini adalah 4 SKS. Ya, hasil laporan KPM nanti akan oleh panitia atau tim pelaksana akan dikonversikan sehingga akan menghasilkan apakah nilainya A plus A, A min, B plus B, B min, dan lain-lain. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan kontak untuk pertanyaan-pertanyaan seputar KPM ketika kalian merasa kesulitan di lapangan. Ini emailnya kpm2020@iinponorogo.ac.id. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Pak Ferry. Ya, terima kasih Bu Nurul atas sama-sama paparannya. Teman-teman semuanya, artinya bahwa kegiatan program KPM itu adalah program yang harus kita laksanakan. Itu akan menjadi sebuah persyaratan bagi teman-teman ketika menyelesaikan studi. Artinya bahwa kenapa kita tetap memburu atau melaksanakan kegiatan KPM dengan sistem dari rumah ini, tidak kita menunda nanti. Kalau nanti kita tunda nanti, artinya itu juga akan memberikan penundaan kepada teman-teman semuanya itu untuk selesai atau lulus kuliah. Jadi lulus kuliah teman-teman akan mundur ketika pelaksanaan KPM itu akan dilaksanakan di kemudian atau dimundurkan. Jadi dengan format-format yang sedemikian ini, saya kira ini memberikan solusi kepada kita bagaimana kita tetap melaksanakan program perkuliahan yaitu KPM tanpa mengurangi makna, tanpa mengurangi substansi. Jadi
proses yang akan kita lakukan di sini sebagaimana disampaikan Bu Nurul tadi lebih kepada output atau outcome-nya. Jadi apa yang bisa kita lakukan atau yang kita hasilkan begitu saja. Bagaimana proses, tidak begitu banyak melihat bagaimana prosesnya. Contoh tadi mengajari adik, mengajari anak tetangga ngaji atau belajar itu sudah disebut sebagai pengabdian. Dan contoh-contoh kegiatan yang lainnya. Oke, itu kira-kira pemaparan, dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Bu Evi ataupun Bu Nurul. Saya beri kesempatan 2 perempuan dan 2 laki-laki terlebih dahulu. Langsung ngomong. Teknis Bu Evi, atau langsung saja ini saya tunjuk? Langsung aja nggak apa-apa Pak Fer. Bu Evi. Oke. 1, sebentar ya. Silakan acungkan tangan. Raise hand itu sudah ada yang alimah itu. Oke, 1 Badrul Latifah yang perempuan, alimah, kemudian ada alimah. Alimah, ya. Yang laki-laki, coba 2 orang laki-laki. Ada yang laki-laki yang ingin bertanya? Badrul alimah, Badrul aja dulu ini. Oke, ya, silakan. Badiul Pak Badrul, Latifah. silakan disampaikan. Badiul Latifah. Badiul Latifah, ya. Badiul Iya Pak, Latifah. ini ingin bertanya Pak, kalau misalnya satu orang menggunakan beberapa metode, kayak misalnya satu orang menggunakan pendidikan dan keagamaan gitu, apa diperbolehkan Pak? Oke. Oke. Cukup? Pertanyaan selanjutnya dulu aja Pak Fer. Ya. Cukup Mbak Badiul? Oh Pak. Oke, ya. Selanjutnya. Alimah, Alimah, Dua mana ini. Alimah? tapi gambarnya tolong dikeluarkan. Alimah bisa keluarkan gambarnya? Ya, bentar Bu. Ya. Saya mau tanya, berarti dalam KPMDR ini itu tidak harus meliputi 4 aspek tadi ya. Seperti itu kemampunya itunya begitu kan Bu? Bisa diulang, Oke, Mbak? ya. Oh, bisa nyambung? Sudah poinnya dapat Bu. Oke. Sudah ditangkap, sudah dapat. Oke. Coba yang laki-laki, perwakilan laki-laki 2 orang. Oke, Ya, Pak. Mas Tablik, ya. Oke, jadi saya ingin bertanya, untuk kegiatan KPM ini, apakah ada surat resmi dari pihak kampus untuk diberikan ke pihak desa sebagai pengantar kita untuk mengadakan kegiatan KPM? Oke, ya, terima kasih. Oke, lagi mungkin ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya Pak, Siapa ini? Muhammad Faiz Al-Mutrakin. Oke, ya, ya. Apabila kegiatan KPM ini dilaksanakan di pondok pesantren bisa apa enggak? Foto sebentar, foto dulu ya. Ya. Oke, fokusnya di pondok pesantren ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ada 4 pertanyaan dari Mbak, dua laki-laki dan 2 perempuan tadi. Poinnya adalah pertama kaitannya dengan metode, dan kemudian yang kedua kaitannya dengan pilihan-pilihan, dan yang ketiga kaitannya dengan pengabdian, dan yang keempat adalah tempat pengabdiannya. Oke, ini Bu Nurul atau Bu Evi yang dulu menanggapi, silakan. Dulu mungkin ya, nanti Bu, kalau saya kurang lengkap bisa ditambah Bu Evi atau Pak Ferry begitu ya. Sebenarnya pertanyaan 1 dan 2 itu hampir sama. Cuma secara bahasa memang agak berbeda. Maaf, saya tadi lupa menyampaikan. Terima kasih, saya sudah diingatkan terkait
berapa aspek yang bisa diambil oleh mahasiswa begitu ya. Sebenarnya tadi di awal saya sudah berencana untuk ngomong itu, tetapi ketika ngomong sudah lupa. Oke. Di penjelasan ini ada, sebentar saya tak share screen dulu. Share screen dulu. Oh, maaf. Kok ini? Kok pertanyaan ini? Bentar. Ya. Ada 4 aspek yang bisa diambil, ada keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Pertanyaannya, berapa aspek yang bisa diambil? Jawabannya adalah semampu kalian. Kalau kalian merasa hanya perlu 1 aspek saja, atau hanya bisa 1 aspek saja, silakan. Kalau 2 aspek bisa, lebih bagus, 3 aspek, 4 aspek lebih bagus. Tetapi masalahnya ada di pelaporannya. Karena pelaporan itu yang diambil hanya 1 aspek saja. Jadi, kalaupun logbook kalian berisi beberapa aspek, katakan hari ini kalian melakukan pengabdian di keagamaan gitu ya. Jadi logbook yang pertama itu berisi tentang keagamaan, nggak apa-apa. Kemudian besok kalian ketemu dengan santri atau siswa yang kesulitan belajar, kalian mendampingi, itu kalian jadikan pengabdian. Berarti itu kan aspek pendidikan, nggak apa-apa, diambil saja begitu ya. Jadi logbooknya bisa bermacam-macam aspek. Tetapi untuk pelaporan yang sudah saya tutup. Untuk laporan yang individu yang terakhir tadi itu hanya 1 aspek saja yang dilaporkan. Menurut kalian kira-kira yang paling menarik buat kalian itu aspek apa? Itu yang ditulis di laporan individu kalian begitu. Kemudian sebentar saya buka dulu pedomannya sambil ini kenapa Mbak? Ini ya, oke. Sambil menunggu layar saya merespon, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Surat resmi ke desa, adakah surat resmi ke desa untuk dijadikan pengantar bahwa kita akan melakukan pengabdian? Itu sebenarnya gini, sebenarnya pertimbangan kita adalah pengabdian yang kalian lakukan itu sesimpel mungkin aja gitu ya. Kalau kalian rumahnya dekat dengan masjid, ya sudah kalian ke masjid saja, atau kalau rumahnya seperti yang saya bilang, ada adik atau ponakan yang masih sekolah kemudian perlu dibimbing, ya sudah di rumah saja gitu. Nah, jadi menurut saya surat pengantar itu tidak selalu harus ada, tapi kalau kalian perlu surat pengantar, nanti akan kita buatkan formnya, bit.ly-nya begitu ya, yang minta surat pengantar siapa, kemudian di situ kalian sertakan emailnya, kita akan email surat pengantarnya, begitu. Kemudian untuk yang terakhir tadi Mas Faiz, apakah boleh kegiatan ini dilakukan di pondok pesantren? Boleh banget Mas, di kosan aja boleh. Kosan, pondok pesantren, rumah terserah lah. Yang penting kalian sekarang tinggal di mana. Kalau kalian aslinya Jawa Tengah, sekarang kalian masih ada di Ponorogo, nggak usah nyempat-nyempatin pulang, nggak usah. Itu malah menjadi sebuah perkara besar gitu ya, nggak usah. Kalau kalian memang tinggal di pondok atau di kosan, dari kosan atau dari pondok saja bisa. Katakan di pondok itu masih ada beberapa santri gitu ya. Kalau kalian, saya rasa kalau sudah semester 6 itu sudah senior, masih banyak adik-adik yang di bawahnya. Nah, jadikan itu sebagai pengabdian kalian. Entah itu ngaji bareng atau kalian sharing-sharing apa tentang keagamaan, itu bisa. Jadi itu jawabannya. Saya kembali ke pertanyaan pertama tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, boleh beberapa aspek diambil, tidak hanya 1 aspek, kalau dirasa perlu 2, 3, 4 aspek diambil boleh. Tetapi logbook di sini, kalau kalian ngambil 3 aspek, logbooknya akan bermacam-macam. Kalau ini kan persiapan pembuatan poster edukasi penyebaran COVID, ini kan berarti aspek pendidikan yang kalian ambil. Katakan di
hari kedua kalian tertarik dengan melakukan pengabdian di bidang keagamaan. Ya, yang di logbook 2 ini isinya ya keagamaan. Entah itu kalian seperti yang saya bilang tadi ada topik-topik menarik pengen sharing dengan teman-teman, kalian rekaman, kemudian dipublish itu bisa ditulis di sini. Tetapi untuk yang laporan ini hanya fokus saja ke satu aspek. Katakan yang paling kuat yang kalian lakukan di pendidikan atau di keagamaan, ya sudah, yang di laporan individu ini laporan itu ya aspek yang paling kuat yang menurut sampean lakukan begitu. Itu yang bisa saya katakan. Monggo kalau ada yang mau ditambah Bu Evi. Ya, terima kasih. Oke, ya Pak Ferry, terima kasih Bu Nurul, Pak Ferry. Saya tuh masih galau gara-gara nggak bisa YouTube, ya Allah, mohon maaf banget. Iya, rame kayaknya pun di YouTube karena anak-anak nunggu via YouTube. Iya, mohon maaf sih. Sekali, ya Allah, itulah manusia ya, sudah berencana tapi Tuhan yang menentukan. Iya, benar. Tapi nanti apa? Nanti bisa diupload via YouTube-nya. Ya, bisa nanti. Nanti recordingnya ini? Ya, bisa. Oh, gitu. Nanti juga bisa bertanya sama teman-temannya. Oke, begini. Yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi sudah menjawab semua pertanyaan. Jadi KPMDR itu sifatnya adalah kita benar-benar menjaga agar tidak tersebarnya virus COVID. Oleh karena itu, tapi tidak kemudian itu menghalangi niatan kita untuk pengabdian masyarakat melalui KPM ini. Maka namanya adalah KPM dari rumah. Jadi kita tidak akan meribetkan teman-teman semua, mahasiswa semua untuk ngurusi yang administrasi gitu, yang administrasi sifatnya. Hanya gara-gara administrasi kemudian menyebabkan teman-teman tidak bisa KPM, itu kita hindari. Yang kita inginkan itu hanya Anda melakukan, Anda mempunyai buktinya, dan Anda melaporkannya. Hanya itu saja. Andaikan toh dengan itu kemudian ala wes aku rasa nyapa-nyapa wes, ya monggo terserah. Ini semuanya kembali kepada nurani masing-masing. Karena bagaimanapun juga apa yang akan Anda lakukan itu semuanya adalah ada efek positifnya, yaitu Anda akan dapat nilai. Kalau kemudian Anda dapat nilai tapi Anda tidak melakukan apa-apa, ya itu kan kembali kepada diri Anda masing-masing, gitu ya. Maka apa yang bisa Anda lakukan yang paling dekat dari rumah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul, yaitu yang Anda lakukan. Memang sebenarnya banyak sekali istilahnya usulan yang disampaikan ke kita, ke kami, ke LPPM, tapi karena kemudian dipandang itu ribet, misalnya buat yang gimana kalau misalnya kita mengadakan bikin kelompok ngawi, yang dari jenangan gimana misalnya kelompok jenangan, monggo terserah. Kalau memang menurut teman-teman semua itu nyaman, itu membuat Anda bersemangat, Anda merasa bisa enjoy dengan kelompok, monggo. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa KPM itu masalahnya LPPM itu tidak mewajibkan Anda membuat kelompok, karena sifatnya KPMDR itu adalah individu. Jadi yang paling dekat dengan diri Anda, apa yang paling bisa Anda lakukan, itu saja yang Anda lakukan. Tidak usah kemudian tidak usah merepotkan atau membahayakan diri Anda sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Misalnya Anda nekat ke masjid, sementara misalnya di masjid itu masjidnya ditutup misalnya, itu kan berarti Anda nekat ya, wong masjidnya sudah jelas ditutup kok Anda nekat mau ke masjid, misalnya begitu. Tapi mungkin ini akan ada perubahan setelah new normal, tapi ingat bahwa new normal itu Anda harus lebih bisa menjaga diri malahan. Jadi jangan memaksa orang untuk menerima Anda. Sekali lagi itu, kalau memang orang-orang di lingkungan Anda misalnya tidak bisa menerima kehadiran orang lain ada di lingkungannya, meskipun itu misalnya Anda adalah warga di situ, ya Anda jangan memaksa. Apa yang bisa Anda lakukan dan masyarakat menerima dengan baik dan itu tidak menyebabkan kemadorotan gitu ya. Jadi kalau di dalam usul fikih itu adalah dororo waladiron, jadi tidak membahayakan diri Anda sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah itu yang harus dilakukan. Itu saja yang dilakukan maksud saya. Itu ya, itu tambahan dari saya. Oke, monggo Pak Ferry silakan. Disampaikan kepada
guru dan artinya kegiatan kami kita laksanakan sesimpel atau sesederhana mungkin gitu. Dan kalau menurut saya teman-teman bisa memilih kegiatan itu bisa. Pak Ferry, suaranya tidak kedengaran, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi begini, menurut saya kegiatan KPM ini kita laksanakan dengan sesimpel atau sesederhana mungkin, tapi itu masih memberikan dampak bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Kalau menurut saya juga bisa dipilih, teman-teman bisa memilih kegiatan yang itu sifatnya berkesinambungan atau terus-menerus. Yang dalam bidang pendidikan, contoh tadi adalah memberikan pengajaran ngaji. Nah, itu kan bisa dilakukan setiap hari, dan itu saya kira dengan variasi kegiatan-kegiatan di setiap harinya itu sudah bentuk kegiatan. Kalau kita lakukan 40 hari itu sudah menjadi satu bentuk pengabdian dari rumah. Oke, itu mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin saya bisa menampilkan pertanyaan dari YouTube. Tapi saya tunggu dulu dari ini live Zoom dari Zoom. Silakan kalau ada raise your hand. Nggak usah sungkan-sungkan, jangan gerundel di belakang gitu ya. Ya Bu. Ya, silakan Mas Yusuf. Silakan. Ya, saya Siapa ini? Yusuf Haji Saputro. Ya, oke. Oke, ya. Saya mau bertanya, jadi kalau kita melakukan kegiatan dalam sehari itu kan berbeda jam Bu. Apakah berbeda jam itu kita berbeda aspek, apakah boleh? Iya. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Teman-teman yang tidak bertanya tetap di mute. Teman-teman halo, yang tidak bertanya silakan di mute. Oke. Kalau nggak ada mungkin saya bisa langsung merespon. Nggak apa-apa Mas. Jadi nggak harus sehari itu satu aspek, itu kan agak sulit. Maksud saya kan banyak kemungkinan sampai nanti sehari melakukan beberapa ya, oke. Jadi nggak apa-apa. Satu hari nggak harus satu aspek kegiatan. Kalau memang sampean melakukannya lebih dari satu aspek kegiatan, tulis aja di situ. Berarti satu logbook itu isinya juga nggak harus satu aspek, nggak apa-apa. Nanti lagi-lagi laporannya adalah fokusnya sampean ada di mana. Menurut saya efek yang paling besar yang kamu berikan selama pengabdian itu efek di apa pendidikan, keagamaan dan lain-lain. Itu saja. Ada yang lain? Saya boleh. Pak Ferry siapa yang? Oke. Saya Bu. Oke. Monggo silakan di wadah. Iya, begini, saya ingin bertanyakan itu pelaksanaan KPM itu dilakukan secara individual. Iya. Nah, kalau misalnya dalam satu desa atau satu RT itu kan di lingkungan saya ada beberapa mahasiswa yang juga melaksanakan KPM seperti saya, tapi beda jurusan. Nah, mungkin bisa apa nggak Bu kalau misalnya kami berkoordinasi dalam pelaksanaan itu? Iya. Mungkin aspek yang diambil berbeda mungkin. Terima kasih. Terima kasih, langsung saya respon saja biar tidak lupa. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih ke Mbak Wardatu. Tadi saya juga mau menyampaikan bahwa walaupun ini individu, sifatnya memang individu, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian bekerja sama dengan teman yang tidak jauh. Jadi yang satu dusun, satu desa itu bisa, tetapi yang dusunnya berdekatan gitu ya, jangan yang dusun. Kadang kan satu dusun itu mencelat di tempat yang jauh gitu ya, itu bisa. Tetapi lagi-lagi harus diperhatikan adalah protokol protokol kesehatan, pencegahan penularan COVID itu. Jadi jangan kumpul-kumpul lebih dari 5 orang, kemudian jaga jarak, pakai masker, nggak usah salaman-salaman begitu.
boleh kalian koordinasi dengan teman-teman, lebih baik koordinasinya kebanyakan via virtual, via WA atau via apa gitu. Kemudian ketika memang dirasa perlu ketemu, itu baru ketemu ketika eksekusi dan ketika pelaksanaan itu. Jadi kalian boleh kerjasama dengan temannya, tetapi laporannya pasti antara satu dengan orang lain secara bahasa bisa dipahami ya. Oke, silakan. Mungkin yang lain. Saya Pak mau coba tanya Pak. Misalnya ambilnya Siapa namanya? Namanya Yusuf Fajar Bu. Oh Yusuf tadi. Gambarnya bisa Ya, Bu, bentar, dimunculkan Bu. Mas Yusuf? Ya. Biar kita tahu orangnya ada. Ya Bu. Ya. Mau tanya, itu kan misalnya saya ambil aspek pendidikan, terus ambilnya yang pembuatan konten. Masa 40 hari saya logbooknya isinya pembuatan konten semua Bu? Oke, Yusuf, anak bahasa Inggris ini. Ya Bu. Membuat konten kan nggak juga 40 hari Yusuf. Maksud saya pengabdianmu ya jangan hanya membuat konten itu satu dan kontennya hanya satu. Nggak kontennya nggak. Kan katanya tadi disuruh fokus ke satu. Ya Allah, kok fokus ke satu? Enggak tuh Bu? Enggak, Suf. Siapa bilang fokus ke satu? Oh, berarti ini baru gabung. Enggak, jadi kamu bisa mengambil lebih dari satu aspek. Dan saya rasa kalau satu aspek yang diambil memang agak-agak monoton gitu ya. Lebih baik ya memang 2-3 aspek yang diambil. Cuma saya bilang laporan akhirnya itu satu aspek yang ditulis, karena kalau kamu menulis laporan akhir 3 aspek akan mumet gitu loh. Jadi kita mencari madhab yang mudah saja lah. Kita tidak ingin mempersulit kalian. Yang penting kalian melakukan pengabdian, terus KPM juga jalan begitu. Berarti untuk laporan akhir memilih salah satu di antara 4 aspek itu. Benar. Itu laporan akhir. Tapi kalau logbook tetap logbook berdasarkan apa yang kamu lakukan tiap pengabdian. Entah itu aspek ekonomi, aspek pendidikan gitu, keagamaan begitu. Paham, Suf? Oh iya. Iya Bu, paham itu Bu. Saya aspeknya di logbooknya juga penulisan satu aspek saja Bu. Di logbook enggak, di logbook semua aspek ditulis. Kalau logbooknya semua aspek ditulis. Yang di laporan akhir, yang ada pendahuluan, kemudian kegiatan, penutup, itu hanya satu aspek. Satu aspek. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, oke, saya masuk ya. Jadi Mas Yusuf tadi, halo. Mas Yusuf tadi itu kalau memang yang dipilih adalah bikin konten, jadi nanti yang dilaporkan di hasil akhirnya ya yang konten itu. Oh, iya. Gitu. Iya, benar. Tapi bahwa kemudian sehari-harinya konten 40 hari itu loh berapa konten, apa ya betah, wira mentul liane. Enggak foto-foto. Katanya Saya mau tanya, Pak. Resen ya? Resen. Halo, saya mau tanya. Siapa ini? Caranya ya. Iya. Jadi saya mau bertanya di sini tentang pelaporan logbook. Di situ kan ada jadwal-jadwal jamnya terperinci kan Bu. Misal jam 7 sampai 8 atau misalnya. Dan satu di laporan itu apakah kita harus menjelaskan 20? Terima kasih. Aduh. Nggih, oke. Ya. Tapi ini deh. Iya, oke. Pertanyaannya bagus saya rasa. Sebentar, saya share screen lagi ya. Oke. Kita bilang bahwa KPM-nya kita madhab yang ini aja deh, yang mudah, nggak usah dipersulit gitu ya. Walaupun contohnya seperti ini, tapi kalian bisa
menulis ini sebagai narasi, jadi nggak usah jam berapa. Sebenarnya ketika ditulis seperti punya saya ini lebih mempermudah kalian untuk tidak menghabiskan banyak kata sebenarnya. Tapi kalau sulit untuk menjawab jadwal seperti ini, dinarasikan aja. Jadi pada jam segini sampai jam segini saya melakukan kayak diary gitu. Jadi logbook itu tidak harus saklek seperti ini sebenarnya. Tapi yang jelas itu berisi kegiatan kalian sehari-hari, kemudian refleksinya, yang bawah ini adalah refleksinya apa dari kegiatan kalian, refleksinya apa. Kemudian pertanyaan yang kedua di atur 24 jam, tidak, karena KPM itu kalau di lapangan memang kan kalau per kelompok itu kan kalian 24 jam di lapangan, tetapi kan ketika di lapangan kalian juga tidak melakukan pengabdian terus selama 24 jam kan tidak. Jadi ya normal aja lah, mulai dari jam 8 sampai jam 16. Walaupun kalian tidak selalu melakukannya jam 8 pagi sampai jam 16 pagi, bisa saja kalian melakukannya siang, sore atau malam, itu fleksibel aja. Jadi dihitung kira-kira sehari 6 sampai 8 jam begitu ya. 6 sampai 8 jam kegiatan pengabdian. Terima kasih Bu Ariston. Iya, sama-sama Mbak. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Pak, saya. Siapa namanya Mbak? Siti Umi. Gambarnya, Mbak Umi, gambarnya. Ya, benar Bu. Belum pakai jilbab Bu. Udah. Ya, silakan. Bu, saya tanya. Oke. Jadi, terkait mengapa tidak ada DPL yang mendampingi mahasiswa saat KPM-BR. Oke. Bagaimana jika ada kesulitan? Putus-putus Bu. Oke, tapi poinnya sudah dapat dulu. Oke, manipulasi, oke. Oke, langsung saya respon Mbak. Mohon maaf karena suaranya putus-putus, jadi akan saya jawab. Mungkin nanti Bu Evi, monggo kalau ada yang perlu ditambah. Kenapa tidak ada DPL? Seperti yang dibilang Bu Evi tadi bahwa anggaran KPM yang jumlahnya ratusan juta itu dikembalikan kepada yang memberikan anggaran pemerintah untuk penanganan wabah ini. Jadi anggarannya sudah tidak ada sama sekali. Itu itu yang menjadikan alasan kita kenapa tidak ada DPL. Sebenarnya kemarin kita akan membuka pengumuman kepada dosen-dosen siapa yang berkenan untuk secara sukarela menjadi DPL bagi mahasiswa. Tetapi hal itu muncul juga permasalahan, iya kalau DPL yang daftar 100, itu tidak terlalu sulit bagi kita untuk membentuk DPL, karena kalian 1.900 dengan 100 DPL, berarti per DPL mendapat 19 anak. Itu tidak terlalu sulit karena koordinasinya bisa via online. Tetapi masalahnya yang bagaimana kalau dosen yang daftar hanya 20, 30 dan mungkin hanya 10 gitu ya, itu sebuah permasalahan besar. Dan karena volunteer, sukarela, dan ketika DPL yang daftar sedikit, beban yang diberikan kepada DPL akan semakin berat, sangat berat, apalagi kalau hanya 10 DPL yang daftar, harus mengampu 190 mahasiswa per dosen, itu kan luar biasa beratnya. Jadi LPPM sebagai lembaga yang memang bertanggung jawab dalam hal kuliah pengabdian masyarakat, ya pasang badan untuk sekaligus menjadi tempat pendamping bagi mahasiswa. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, tadi seperti yang saya bilang, bisa chat, bisa mengirim email ke kpm2020@iin.ac.id. Saya akan usahakan sehari mungkin 4 atau 5 kali, atau bahkan saya pantengi kalau saya tidak istirahat begitu. Kemudian bagaimana kalau ada manipulasi dari mahasiswa gitu ya? Oke, saya yakin mahasiswa itu lebih banyak yang
jujur daripada yang tidak jujur. Kalaupun itu ada manipulasi, ya kita kembalikan kepada orang yang membuat manipulasi gitu ya. Dan Tuhan tidak sare kok. Jadi kalau kita terima aja, kita taunya hitam di atas putih, kemudian bukti-bukti foto itu. Jadi kalau ada manipulasi pasti ada yang mencatat lebih detail gitu. Dan itu bukan manusia, maksud saya begitu. Jadi kita husnudzon saja kepada mahasiswa, bahwa mahasiswa melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik untuk melaksanakan KPM ini. Begitu. Monggo Bu Evi kalau ada yang mau ditambah. Iya, saya setuju dengan Bu Nurul. Jadi memang kita husnudzon ya. Jadi lagian ngapain saya suudzon atau kami suudzon, bikin pusing aja. Kerjaan banyak, weh. Itu kewajiban Anda semua, kita hanya mendampingi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tidak KPM, saya bikin laporan lah, manipulasi, ya monggo, terserah. Toh itu nanti kembalinya ke Anda sendiri, bukan ke kami. Terus untuk yang DPL itu memang sebenarnya tadi Pak Wadek, Pak Bukhlas itu juga menanyakan bagaimana kalau misalnya ada dosen yang akan mendampingi anak-anak KPM. Dengan senang hati kalau memang ada kerjasama yang baik, mahasiswa membutuhkan, kemudian ada dosen yang kerso mendampingi, nanti akan kami beri, kita hanya bisa memberikan award, memberikan apresiasi itu tidak dalam bentuk mohon maaf uang karena memang dananya sangat tidak ada, tapi kami dari LPPM hanya bisa memberikan surat keterangan bahwa dosen tersebut sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dengan mahasiswa. Syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya sinergi antara dosen dan mahasiswa itu tadi bisa kemudian diwujudkan menjadi sebuah artikel atau sebuah penelitian yang itu bisa dijadikan diunggah di jurnal, alhamdulillah kalau memang itu mau dilakukan. Jadi teman-teman mahasiswa kalau memang mempunyai dosen yang dirasa bisa mendampingi jenengan dan jenengan sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen tersebut, tinggal kemudian teman-teman menyampaikan kepada Bu Nurul melalui email yang tadi sudah disebutkan kepada Bu Nurul bahwa saya si A mau sinergi dengan dosen Bapak B atau Ibu B, Ibu C misalnya. Nah, kemudian itu dimintakan surat kepada kami dalam bentuk pemberitahuan begitu, akan kami proses. Dan nanti akan kami, syukur-syukur nanti itu tadi ya, endingnya adalah menjadi sebuah sinergi yang bagus, yang bisa ditulis di sebuah penelitian, pengabdian masyarakat, yang bisa diunggah ke jurnal. Itu saya kira tambahan dari saya, monggo Pak Ferry, silakan. Terima kasih Bu Evi, Bu Nurul. Pak Mukhlas masih gabung dengan kita? Kalau masih gabung, kami ingin memberikan komentar terhadap ini. Tidak? Pak Fer, ada yang resen tuh? Ada yang resen? Saya maaf lagi. Iya. Oke, Mas, silakan. Yang resmi. Monggo. Mas Febi, yang sama Febi. Mas Harul, Mas Harul, monggo Mas Harul. Yes, Harul dulu. Ya, mau bertanya Bu, untuk format laporannya itu apa ada seperti margin atau ukuran huruf atau maksudnya seperti ukuran kertas dan untuk kayak biasanya apakah ada format seperti itu? Kan di buku pedoman belum ada penjelasan seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, memang tidak kita tulis, tapi kalau dirasa nanti kita bisa merevisi buku pedomannya. Jadi normalnya kan pakai A4, spasinya 1,5 saja, jangan 2. Kalau 2 agak-agak ini menurut saya agak terlalu lebar menurut saya. Jadi spasinya 1,5 A4, kiri kanan itu adalah 3, kemudian atasnya 4, atasnya 3, bawahnya 4, 3. Iya, kiri 3, kanan kembali ya. Kiri 4, kanan 3,
atas 4, 4, bawah 3 ya normal. Yang normal aja ya, yang normal. Normal aja gitu. Kemudian Times New Roman 12 biasa, yang formal-formal kan gitu. Begitu ya. Seperti membuat makalah biasanya. Ya betul. Monggo Mas PGMI itu kayaknya sudah muncul mau ngomong, silakan. Ya. Halo. Ya, silakan Mas. Nggih. Andika, monggo Mas Andika. Nggih, Bu. Terima kasih sebelumnya. Ini kan ada beberapa pesan dari teman-teman terkait surat pengantar itu nanti mohon dibuatkan. Siap. Kemudian terkait untuk penulisan seperti jurnal dan sebagainya itu nanti kalau dalam pengisian logbook pripun nggih, Bu? Tentang karya ilmiah. Oke, nggih. Terima kasih. Jadi kalau pembuatan karya ilmiah ya diceritakan aja. Jadi saya rasa proses awal itu dari mencari ide dulu. Jadi di logbook itu ya diceritakan kamu mencari idenya dari mana, entah itu dari kondisi sekitar atau kamu membaca apa. Nah, kira-kira aja jamnya, nggak harus jam persisnya sih. Kira-kira kamu memikirkan ide itu jam berapa. Setelah itu ide dituangkan ke dalam sebuah tulisan atau mungkin membaca referensi dulu kan. Ketika membuat artikel kan butuh referensi yang lebih dari satu. Membaca referensi itu juga ditulis. Kemudian penulisannya juga ditulis di logbook. Tapi jangan hanya membuat, maksud saya logbook 40 itu jangan hanya berisi satu macam kegiatan saja ya. Tetaplah harus kalau cowok kan banyak juga yang terlibat dalam ini penjagaan posko COVID dan lain-lain, itu kan banyak begitu ya Mas ya. Jadi fleksibel, santai aja lah. Yang penting kalian melakukan pengabdian, begitu loh maksud saya. Cukup Mas. Mungkin yang lain kalau masih ada waktu ini silahkan. Dendi. Mau ngomong apa kamu, Den? Mau tanya kan di buku pedoman itu ada seperti pembuatan karya ilmiah, esai, terus artikel itu mau dijelaskan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Den. Saya diingatkan lagi, ini sebenarnya pembahasan kita di grup. Kita punya grup WA ketika untuk kebutuhan pelepasan pakaian berantas tuntas di gubernur kemarin, salah satu anggotanya ya Dendi ini. Kemarin di grup dia memang sudah menanyakan tentang, saya share screen dulu ya. Ini yang halaman 6 kalau nggak salah. Halaman 6. Yang ini kan Den, yang nomor 6 ini kan ya. KPMDR dengan tema dan kegiatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan poster, karikatur, video tutorial, video animasi, video dokumenter, dan film pendek dengan memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Ya, jadi maksudnya KPMDR dengan tema-tema di atas atau aspek-aspek yang di atas tadi ada keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian itu bisa diwujudkan dalam pembuatan poster, karikatur dan lain-lain. Tetapi yang ini juga bisa dilakukan dengan tatap muka langsung, yang itu tidak mengesampingkan protokol pencegahan penularan COVID-19 begitu ya. Jadi bentuk aplikasi kegiatannya tadi tidak harus ditulis atau dituangkan ke dalam sebuah poster, karikatur, video, dan lain. Tapi kalau kalian punya bakat, kan banyak anak-anak sekarang yang suka membuat poster ataupun film pendek dan lain-lain, itu kalian bisa mewujudkannya di dalam sebuah film pendek. Mungkin kalian ini bidang sosial gitu ya, ikut menjadi relawan COVID, itu kalian bisa membuat film pendek dari kegiatan kalian itu begitu. Tapi tidak harus membuat poster, tidak harus membuat karikatur dan lain-lain. Kalau dirasa memang tidak punya minat ataupun kemampuan yang berlebih di bidang IT, kalian bisa
melakukan pendampingan secara langsung, begitu maksudnya. Tapi yang di sini memang pendampingan secara langsungnya belum ditulis, Den. Oke, begitu ya. Mungkin ada yang masih membingungkan, silakan. Saya tambahkan, Mas Dendi dan teman-teman yang lain, termasuk Handika tadi. Jadi begini, memang kalau dibagi menjadi 3 gitu ya, kalau bisa menjadi 3, itu kan ada kita bisa mengkategorikannya menjadi 3. Pertama, teman-teman yang memang tidak bisa kemana-mana, gitu ya, tidak bisa kemana-mana kecuali di rumahnya masing-masing, ya. Maka secara umum kenapa kemudian KPM kita itu dikatakan KPM DR itu dari rumah, mengingat bahwa sekarang ini sedang ada pandemi COVID, ketika keluar rumah itu berbahaya, maksudnya begitu. Maka kita tidak akan menyulitkan teman-teman itu dengan KPM yang misalnya keluar, kemudian berkelompok, mendatangi tempat ibadah, mendatangi sekolah, atau mendatangi rumahnya Pak RW untuk minta surat dan sebagainya, itu tidak sama sekali. Karena memang asumsinya adalah dari rumah, yang paling aman adalah di rumah, tidak kemana-mana. Nah itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman itu yang bisa keluar rumah, dengan kemudian misalnya bisa sosial, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, seperti menjaga posko, membagikan sembako, ikut jadi relawan apalah begitu, apa itu ya misalnya, itu monggo silakan juga dilakukan ketika itu memungkinkan untuk melakukan sosial dengan cara keluar dari rumah. Kemudian yang ketiga adalah bidang penelitian atau penulisan buku yang tadi di-share oleh Bu Nurul. Lalu itu bagaimana? Nah silakan, monggo, tadi sudah ditanyakan oleh Handika, kalau memang akan melakukan sebuah penelitian dan itu memungkinkan untuk dibikin selama COVID ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama COVID, silahkan dilakukan gitu. Jadi sebenarnya semuanya sangat fleksibel. Apapun yang Anda bisa, itu yang Anda lakukan. Kita hanya butuh Anda melaporkannya dengan cara logbook, kemudian Anda membuat laporan secara rinci dengan mengambil paling inti saja dari apa yang Anda lakukan sehari-hari, yang Anda tulis di logbook itu, yang menurut yang kata Bu Nurul, yang paling inti tadi, apa istilahnya Bu Nurul, unsur atau tema atau apa itu tadi. Nah itu salah satu. Kalau memang yang paling diambil inti adalah membuat pamflet, maka ya pamflet itu yang kemudian dijadikan laporan. Kalau yang dijadikan utama adalah bidang sosial, misalnya Anda selalu membagikan sembako, kemudian ikut semprotan disinfektan misalnya, ya itu yang Anda laporkan. Kalau misalnya kegiatan Anda lebih pada membantu adik belajar di rumah saja karena memang tidak bisa kemana-mana, ya itu yang Anda laporkan, gitu maksud saya. Kalau misalnya yang utama yang bisa Anda lakukan adalah Anda melakukan penelitian, Anda menulis buku, Anda membuat konten di YouTube atau apapun itu, ya itu yang kemudian dilaporkan. Jadi pilih mana yang paling mudah menurut Anda masing-masing di rumah Anda masing-masing. Maka kenapa kemudian kita sekali lagi kenapa kemudian kita tidak meminta Anda untuk berkelompok. Tapi kalau Anda mau berkelompok dengan cara virtual, monggo silahkan. Sekali lagi mana yang ternyaman dan termudah masing-masing. Gitu ya. Terima kasih Bu Evi, Bu Nurul. Ya. Mungkin kita buka kesempatan lagi kalau ada pertanyaan. Kayaknya kalau dari ini nggak ada, mungkin Bu Nurul bisa membacakan yang dari YouTube atau dari dari YouTube ya betul. Ya, saya share screen dulu sama Bu Dita, sudah di copy pertanyaannya. Ini. Tapi ada beberapa yang sudah kita jawab. Ya. Jadi yang pertama dari Fajar itu sudah mahasiswa memang tidak memiliki dosen pembimbing, tadi sudah disampaikan. Dari kita memang tidak ada karena alasan 1-2, tapi kalau ada mahasiswa yang bisa bekerja sama dengan dosen, akan kita fasilitasi dengan menerbitkan surat dan akan ini dengan senang hati. Kemudian ketika KPM di rumah, fasilitas dari kampus apa Bu? Tadi sudah diceritakan bahwa ya mungkin mereka melihatnya dari YouTube dan tidak bisa. Fasilitas yang masih bisa kita sampaikan ke mahasiswa adalah jasket dan akan kita bagi ketika kondisi sudah memungkinkan. Nanti akan kita umumkan. Jangan khawatir, ada 1.900 lebih jasket yang ada di LPPM dan itu adalah hak kalian. Akan kita bagikan ke kalian, jangan khawatir, dan itu tidak akan tidak akan
berubah bentuk. Dana gimana Bu? Nggak kuat naik sendiri. Dana untuk KPM, dana apa maksudnya ya? Kan nggak perlu gitu. Kalau ya. Bu, Gitu ya. Bu KPM diundur saja. Mohon maaf, saya tak membahas yang dana. Dana bagaimana? Dana itu ya Anda mau makan, ya makan sendiri pakai dana. Anda mau apa? Melakukan pengajian, kan nggak mungkin Anda mengumpulkan orang. Yang mungkin aja gitu, yang Anda mampu. Jadi jangan sampai kemudian Anda bilang sama orang tua, ini karena KPMDR nggak ada uangnya, maka aku minta uang sama Bapak Ibu. Kayak begitu. Iya. Santui aja ya. Santui. Oke, lanjut Bu. Oke, ini Bu KPM diundur saja gimana? Oh, oke. Ini kan terserah kalian. Jadi kemarin tuh ada yang WA saya, Bun. Intinya, Bu saya tak mundur aja, saya tak ikut KPM tahun 2020. 2021 ya, begitu ya. Itu terserah gitu loh ya. Yang penting tahun ini LPPM mengadakan memfasilitasi KPM bagi siapa yang mau dengan format yang ada, yang memang saran dari pemerintah pun formatnya KPM dari rumah, dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau kalian tidak mau ambil tahun ini, dengan sangat senang hati silakan kalau mau ambil tahun depan, dan tahun depan belum tentu kan COVID ini benar-benar pergi 100% kan, kita nggak tahu juga gitu ya, karena kabarnya kan COVID corona ini ada terus gitu. Wah, jasnya jadi, kalau KPM-nya nggak jadi ya agak gimana gitu loh Bu. Waduh, jasnya jadi. Kalau KPM-nya nggak jadi, maksudnya nggak KPM di luar. Oh alah, ya nanti kan bisa buat selfie. Oke, jika yang dilaksanakan hanya satu aspek tadi sudah dijawab, nggak apa-apa kalau satu aspek saja, tapi menurut saya kok terlalu monoton ya kalau hanya satu aspek begitu. Nah ini benar ini maksud saya pengen meresponnya ini. Harusnya KPM-nya sejak puasa kemarin sebenarnya kita memang sangat mengusahakan KPM itu diusahakan di bulan puasa kemarin, karena menurut kita momennya pas, eventnya pas begitu ya. Tapi seperti yang saya bilang, segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan regutuk kayak gitu, publish kayak di budal gitu kan, tidak bisa juga, banyak pertimbangan yang perlu kita lakukan. Pada bulan puasa kemarin kita memang merencanakan, awalnya sangat ingin KPM diadakan di bulan puasa karena banyak kegiatan yang bisa dilakukan ketika bulan puasa, tapi sekali habis hari ini dan bisa dilakukan mulai 1 Juni. Monggo Bu Evi kalau mau menambah. Iya, saya kira cukup Bu Nurul, itu tadi sudah, karena memang suasananya ya, jadi kita nunggu suratnya, nggak mungkin kita berjalan tanpa surat itu. Ini kan lembaga, bukan RT aja ada suratnya yo. Iya. Oke, ada Pak Ferry atau Bu Nurul monggo. Masih ada nih kayaknya. Ya, Oke. Bagaimana, maaf tidak ada di chat ini karena sama Budi tadi foto dari mana, dari YouTube. Bagaimana jika kegiatan yang dilakukan dalam KPMDR ini selesai sebelum waktu yang diberikan? Ataukah 40 hari itu kita harus tetap melaksanakan kegiatannya? Oke. Indikasi selesainya ini apa Mbak? Ya maksud saya gini, KPM ini kan aspeknya ada 4. Jadi kalau sampean dirasa sudah selesai dengan, atau sudah jenuh dengan satu aspek, kan banyak aspek yang bisa dilakukan. Intinya kalian melakukan pengabdian selama 40 hari. Begitu. Jadi selesainya itu ya ketika sudah melakukan pengabdian selama 40 hari dan ada perubahan-perubahan yang memang didapat oleh masyarakat yang diberi ini pengabdian. Gitu. Ya, betul. Jadi 40 hari itu yang tertulis di logbook, untuk memenuhi logbook, karena memang bagaimanapun juga sebenarnya kita itu ada yang terbatas waktu, tapi rentangnya bisa sampai 3 bulan gitu. Tapi yang tertulis di catatan yang 40 hari biar tertib ya. Oke, lanjut. Ini dari Zoom. Mohon maaf hendak bertanya, semisal di bidang perekonomian seperti pempublikasian, pembuatan brand atau perbaikan kemasan seperti itu, modalnya dari mana ya Bu? Sedangkan para pengusaha kecil itu kendala pada modalnya yang kecil. Bu, saya mau jawab. Jadi gini, Anda itu KPM, bukan Superman gitu ya.
bukan dewa penolong yang membawa uang gitu. Tapi kalau Anda bisa melinkkan mereka dengan tanpa uang, tapi kemudian Anda linkkan dengan bos gitu, ya itu bagus. Anda nggak usah mikirin dana, uang nggak usah ngapa-ngapain. Anda itu cukup membantu apa yang bisa Anda lakukan tanpa harus merepotkan diri Anda sendiri dan merepotkan orang lain gitu ya. Pengabdian masyarakat itu banyak bisa dilakukan tanpa harus kemudian mengandalkan dana karena memang dananya tidak ada. Dan memang andaikan toh pun dana ada itu tidak untuk mendanai membantu yang seperti itu. Dana itu ya untuk Anda yang dulu itu ada bantuan selama living cost itu ya untuk hidup Anda dan itu tidak banyak dan sekarang juga tidak ada. Jadi ya semampu Anda yang lakukan, Anda jangan dan misalnya saya itu sebenarnya mau ini tapi nggak ada dananya, ya cari yang lain dong yang nggak usah pakai dana. Gitu. Oke? Begitu ya. Jadi kalian kan mempublikasikan hasil karya industri rumah tangga kan bisa lewat Shopee dengan mudahnya, lewat Instagram, lewat WA. Begitu kan itu tidak butuh dana begitu. Itu kan pakai datanya numpang aja ke kalian bersosial media lainnya. Saya rasa cobalah untuk menghindari pemikiran tentang sulitnya mencari keuangan untuk melakukan ini begitu. Ada lagi belum? Kayaknya sudah ada pun, sudah kayaknya. Intinya begitu. Jasket boleh diambil duluan ya? Jangan, jasketnya jangan diambil dulu. Ini ada yang bertanya. Jadi jasket nanti akan ada info lebih lanjut tentang kapan jasket bisa diambil dan saya rasa pengambilannya juga tidak dalam 1 hari 2 hari akan kita atur dan kalau dia ngambilnya tidak sesuai jadwal ya mohon maaf karena protokol pencegahan penularan COVID kan sangat ketat, kita harus patuh kepada itu gitu ya. Mengabdilah dulu, setelah mengabdi itu baru kita umumkan tentang pengambilan jasket. Oh iya, logbooknya berupa file, laporannya berupa apa? File, semuanya file, nggak ada yang hard copy, jadi file semuanya, diunggahnya di Bitly tadi. Silakan dibaca buku pedomannya. Di Bitly sudah kita siapkan tempat-tempat untuk mengunggah laporannya. Silakan dibuka dulu Bitly-nya biar tahu isinya apa, biar disiapkan. Itu akan lebih mudah daripada kalian kayak berjalan tak tentu arah gitu. Cukup. Itu ada yang raise hand satu orang. Oh iya. Mahmud Budi, monggo Pak. Siapa yang raise hand, monggo? Mahmud Budi Santoso. Mana orangnya? Mahmud Budi Santoso. Mana Mas yang raise hand? Mahmud Budi Santoso. Oh di ini, enggak dia di. Oh, apa sudah pergi ya anaknya? Ada sih, cuman dia videonya nggak aktif, suaranya juga dimatikan. Jangan-jangan dia tidur. Nah, oh ini udah. Mas Mahmud. Mana. Ya Pak. Lah itu mana wajahnya mana Mas? Wajahnya Mas. Boleh dinampakkan wajahnya? Pakai tanya. Oh, paketannya. Oh iya. Ini Pak, saya mau bertanya. Saya Mahmud Budi Santoso dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Saya ingin bertanya Pak mengenai dengan KPDR itu berarti otomatisnya itu formatnya minta izin kepada Pak RT sama imam masjid ya Pak? Sudah itu aja, apa lagi? Terus mohon filenya itu contohnya itu dikirim melalui email Pak Bu, itu lebih penting soalnya biar ada gambaran sedikit gitu, soalnya kan kalau dijelaskan lebih awal sampai sekarang kan belum paham saya sama teman-temannya yang mewakili ini yang menjalankan KPDR itu Pak. Ya itu doang. Ya, makasih. Ya.
Oke, makasih Mas Mahmud. Yang pertama, Ya. Apakah kita perlu memberikan surat pengantar kepada RT, RW dan takmir masjid dan lain-lain? Seperti yang saya bilang tadi, kita berusaha sesimpel mungkin, tidak seribet mungkin. Kalau secara lisan secara lisan saja cukup, itu saya rasa sudah begitu ya. Tidak usah terlalu formal, tapi memang ada beberapa orang yang perlu bukti formal. Nanti akan kita siapkan ininya, link bit.ly-nya siapa yang meminta, tapi pastikan yang meminta itu memang benar-benar yang membutuhkan begitu ya. Jadi bukan kalian yang hanya sekedar main-main untuk ngisi link itu saja, tidak, karena ketika ngisi link bit.ly ada tindakan yang perlu kita lakukan, dan kalau setelah itu tidak dipakai kan sayang begitu. Jadi ngobrol dulu. Kalau kalian sering ke masjid, ketemu dengan takmir masjid, itu akan lebih mudah ngomong secara informalnya, ngobrol santai aja lah, kan dengan tetangga itu kan tidak sulit begitu ya. Tapi kalau memang perlu pengantar dari kita, akan kita buatkan. Satu orang saja, nggak usah banyak. Jadi kalau takmir masjid cukup, ya sudah takmir masjid. Tetapi kalau takmir masjid, berarti laporan kalian itu berhubungan dengan aspek keagamaan, bukan aspek perekonomian gitu. Karena kalau aspek perekonomian berarti kan Pak RT yang lebih pas begitu. Jadi dilihat kira-kira. Oh ya Bu, maaf, berarti itu 4 kategori aspek berkaitan dengan 3 kategorinya itu berarti milih sendiri-sendiri ya Bu? Iya benar. Berarti jadi, otomatis kalau iya, tidak dipilih saja yang itu enggak Mas. Soalnya kan tidak terserah yang lebih mudah yang ada di sekitar kamu terdekat itu apa begitu. Kalaupun sama dari KPI tidak menutup kemungkinan untuk di bidang pendidikan atau bidang sosial begitu. Jadi pokoknya yang ada di dekatmu yang bisa kamu lakukan pengabdian bidang apa, ya? Oh ya Bu, maaf Bu, mau tanya lagi. Berarti kan kemarinnya itu kan di desa saya sudah melaksanakan penyemprotan ya Bu. Ya. Terus saya sebagai dokumentasi Karang Taruna ya mengupload di YouTube. Itu apakah bisa menjadi tugas saya Bu? Ya oke. Karena tugasnya dimulai bulan Juni ini sampai dengan bulan Agustus. Jadi kalau ada penyemprotan lagi, itu didokumentasikan lagi, begitu ya Mas ya? Karena memang mulainya bulan Juni sampai bulan Agustus. Iya kan, kalau disinfektan kan memang kering. Begitu ya Mas ya? Iya. Terus apa tadi pertanyaan yang satu yang Pak Fer? Contoh. Filenya itu filenya itu kirimnya itu bagaimana Bu? Linknya itu lewat di WA apa di Syakat apa gimana Bu? Soalnya kan oke, nanti itu loh, Bu. Ya, buku pedoman ada di webnya LPPM, bagian KPM, kemudian di situ ada tempat KPMDR, silakan di-download buku pedoman ada di situ. Jadi itu di Syakat tidak mungkin kita di Syakat belum ada. Karena Syakat itu hanya karena silakan dibuka webnya LPPM. Di situ ada pedomannya. Di pedoman itu ada petunjuknya, kalian harus ngirim kemana. Begitu ya Mas? Ya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih. Yuk. Pukul 11 Bu Nurul mungkin. Oke. Kalau yang lain sudah oke ya? Bertanya atau teman-teman pertanyaan lain mau bertanya, teman-teman mau bertanya mungkin. Saya mau bertanya Bu, absen saja bagaimana? Dari Bisa tadi dibilang antara anak. Email aja kalau misalnya ada pertanyaan. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan via email ya tadi Bu Nurul ya. Iya. Saya satu lagi tadi yang ditanyakan oleh Mas Mahmud tentang izin tadi ya, tentang izin. Kalau memang dirasa tidak perlu izin ya
nggak usah izin, mau di rumahnya sendiri izin karo sopo. Ya, kalau misalnya memang Anda itu tidak bisa kemana-mana, kan berarti kan pengajiannya ya di rumah Anda sendiri itu, misalnya dengan adik-adiknya, dengan orang tuanya. Jadi nggak usah minta izin sama siapa. Itu nanti ada malah nuwekan ke masjid, minta izin masjid, padahal masjidnya jadi ditutup, nuwekan malah diseweneni takmir masjid. Mungkin ini Bun, karena berhubungan dengan laporan tadi kan di akhir ada surat pernyataan telah melakukan penelitian, kan itu hubungannya dengan itu gitu ya. Jadi kan mengetahuinya, ada mengetahui takmir. Kalau memang misalnya ini gambaran yang paling ekstrim, Anda tidak kemana-mana. Cukup mengetahui orang tuanya menurut saya nggak apa-apa. Kalau memang loh ya, ini benar-benar Anda tidak melibatkan orang luar dari orang luar rumah Anda sama sekali. Anda benar-benar berada di sebuah lokasi yang Anda tidak bisa keluar. Maka cukup orang tua Anda yang bertanda tangan, oke, monggo silakan. Tapi kalau memang Anda masih bisa ke Pak RT lah, ya sudahlah, ke Pak RT saja. Jadi kalau memang tidak mungkin ya jangan mengada-ngada, maksud saya begitu ya. Yang penting Anda aman, sehat semuanya dan tidak menyebabkan orang lain menderita gara-gara Anda, ya. Oke. Saya cukup, Pak Ferry menurut saya. Menurut? Oke, sudah. Mungkin saya bisa menyampaikan bahwa KPM ini memang KPM yang baru dan tidak ada yang pernah membayangkan akan seperti ini gitu ya. Ketika COVID datang di kita bulan Januari atau Februari dan kita mulai agak panik bulan Maret sampai dengan UAS pun yang tarbiyah tinggal sehari itu tidak diselesaikan karena COVID. Segala sesuatu harus berubah gitu, walaupun dalam hati agak sulit untuk menerima, tapi kenyataan memang seperti itu. Kita harus menghadapi kenyataan dengan lapang dada, walaupun kadang agak nyesek gitu ya. Jadi inilah kenyataannya. Kita akan melakukan KPM dari rumah. Bagi yang berkenan untuk ikut silahkan, bagi yang keberatan monggo silahkan ikut tahun depan. Kita tidak keberatan karena kita sudah berusaha untuk memfasilitasi dengan semampu kita, dengan sebisa kita. Kalau kalian merasa keberatan, ya tidak apa-apa, silakan gabung dengan tahun depan. Kemudian bagi yang akan mengabdi, silakan selamat mengabdi, berikan yang terbaik, tetap jaga kesehatan diri sendiri dan juga orang sekitar. Jangan egois, jangan jadikan KPM ini ajang untuk alasan kalian sering keluar rumah karena tidak ada alasan KPM ini keluar rumah jauh-jauh gitu. Kemudian tetap gunakan protokol pencegahan penularan COVID-19. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Evi kata-kata penutup sebagai membuka kegiatan KPMDR tahun 2020 ini, Bu. Ya, karena surat secara resmi juga sudah diedarkan, kemudian Juknis pelaksanaan KPM 2020, KPM dari rumah atau KPMDR IAIN Ponorogo tahun 2020 juga sudah di-launching. Maka dengan ini secara resmi, secara resmi Anda sudah boleh melakukan atau sudah dipersilakan untuk melakukan KPMDR, dan kebetulan nanti hari ini sudah akhir tanggal ya, misalnya Anda akan memulai di tanggal 1 Juni besok, KPMDR dimulai pada tanggal 1 Juni sampai akhir bulan Agustus, akhir bulan Agustus. Selamat melakukan KPMDR, sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nurul, jaga kesehatan, lakukan yang terbaik yang Anda bisa, jangan membuat diri Anda berbahaya, membahayakan diri Anda dan membahayakan orang lain. Kalau sekiranya tidak bisa dan Anda butuh konsultasi, kami dari LPPM siap untuk menerima konsultasi Anda melalui email yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul, atau kalau memang terpaksanya Anda mau WA saya, silakan dengan bahasa yang baik, Anda meng-WA saya, tapi nanti kalau balas WA-nya termasuk saya, selonggar saya. Kami dari seluruh LPPM menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini. Di chat saya ada 200 orang, sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa live YouTube, nanti sepertinya akan ada di YouTube. Kemudian keluarga besar LPPM IAIN Ponorogo menyampaikan selamat Idul Fitri
1441 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Nurul atas kesempatannya memberikan informasi, memberikan sosialisasi kepada kita terkait pelaksanaan KPMGR tahun 2020. Buat teman-teman semuanya, informasi kaitannya dengan KPMGR tahun 2020 bisa teman-teman lihat atau teman-teman kunjungi di website LPPM IAIN Ponorogo. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga tadi sudah sampaikanlah lewat email ataupun lewat WA atau lewat media komunikasi lainnya dengan cara yang baik dan sopan. Mungkin kegiatan kita kali ini sosialisasi KPM dari rumah tahun 2020 melalui virtual Zoom ini kita akhiri. Sekali lagi selamat melaksanakan KPM dari rumah untuk teman-teman peserta KPM ini. Kita tutup kegiatan kita, sosialisasi kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, sudah dulu ya. Nggih, monggo Bu. Iya, siap. Kita via WA. Siap, yuk. Oke, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih adik-adik, selamat mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam.